Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana li dzikri siyarin Nabi Muhammad walladzi ahfadhana bisyauqi wal jununi bimahabbati maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha uqutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Saya muliakan para habaib, Habib Husain Aidid, Habib Salim Manadiwilah, Habib Umar Al-Kaf, Habib Abdurrahman Al-Idrus, khusus kepada para alim ulama, guru kita Gus Idris Marbrawi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, fi khair wa lutuf wa afiyah. Ayahanda beliau juga diberikan panjang umur, sehat afiah. Semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Mari kita sedikit untuk yang lagi mainan handphone, yang ngobrol, yang semuanya mari diam dulu. Karena Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Man sami'al mau'idhah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah." Beberapa orang kalau ada ulama sedang ceramah, dia tidak mendengarkan, dikhawatirkan wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Mari, saya bukan ceramah sebetulnya, ini saya ingin ngaji kitab sedikit untuk pemahaman kita bahwa kita hidup di alam dunia ini perlu barokah wali. Ini karena saya malam ini harus berangkat ke Madura, besok Khol Al-Arifillah Habib Alawi Bilfaqih, salah satu ulama besar, wali besar yang ada di daerah Sumeneb. Nanti kita tutup dengan dzikir fida dan sholawat fatih kita hadiahkan untuk beliau. Karena kita mencari orang-orang yang ahlillah di akhir zaman sulit. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, likulli alfin wahid lillah. Dari 1000 orang yang hatinya ke Allah hanya satu. 999 hatinya terkapar cinta kepada dunia. Ingin tulen saya kitab-kitab mutalaah kaitan dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kan semua pecinta Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini bagaimana ketika beliau sedang meniti ilmu, permulaan ilmu, bagaimana hati beliau. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qarinan fi talab Ibn Saqa wa Ibn Abi Asrun wa ikhtara suhbatuhuma liqaunihima ahlu dzaka wa fitnati kayasta'inu bihima indal muraja'atil masail wa halil mushkil minha. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu
ketika beliau belajar mempunyai teman namanya Ibn Saqa sama Ibn Abi Asrun. Ini dua teman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa beliau memilih dua orang tadi? Karena kalau udah belajar, betul-betul belajar, tapi tidak ada barokah. Dua teman tadi, hatta innahum ijtamahu wa tashawaru ala yakhruju idal khawf. Sehingga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Abi Asrun, Ibn Saqa bersepakat untuk mendatangi satu wali kutub yang terkenal di zamannya. Wa kana al-Ghawthu rajulan masyhuran bil ibadah was salah wa yuzaru min kulli nawahi wa kana maskanuhu tahta al-bilad. Ini wali kutub Ghazali ini terkenal ahli ibadah, ahli salat, dan tinggalnya di desa tapi didatangi dari berbagai macam tempat. Nah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir menganjurkan kepada dua temannya tadi untuk berziarah ke wali kutub tadi. Falamma azamu ala khuruj qala Ibn Saqa, jika sudah bersepakat mau mendatangi wali kutub, Ibn Saqa punya niat. Ini makanya kita kalau datang ke majelis, datang ke tempat wali, hati-hati urusan niat. Ini balanya kontan balanya. Kata Ibn Saqa, teman Sayyidi Syekh, akhruju indal ghawth bimas'alatin awisatin fa as'aluhu anha fatakhayyara fiha la yadri ma yaqul. Kata Ibn Saqa, saya akan datang ke wali kutub ini, saya akan beri pertanyaan sehingga nanti dia akan bingung dengan pertanyaan saya. Udah gak bagus. Datang ke wali kutub niatnya mau ngetes. Wa qala Ibn Abi Asrun, temannya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Abi Asrun, kalau saya niatnya, wa ana as'aluhu an mas'alatin la ara madza yaqulu fiha. Saya juga akan memberikan pertanyaan, entah nanti jawabannya apa. Dibuat bingung, niatnya sudah datang ke wali, datang ke kutub, niat untuk ngetes. Faqala lahu anta ya Abdul Qadir. Kalau engkau apa, wahai Sayyidi Syekh? Lihat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala wa ana akhruju ilaihi li ziyarati multamisan min barakatihi ghaira sa'ilin lahu an syai'. Fa inna mithla hadha mashghulun bima huwa a'zamu min dhalik wa hiya hadratul ahadiyah as-samadiyah. Kalau saya datang ke tempat wali kutub tidak ingin apa-apa. Satu, saya pengen dapat barokah para wali. Wali-wali udah lezat-lezatnya ke Allah. Jadi ketika kita kumpul, di situ curahan jutaan rahmat turun kita dapat. Gak perlu pakai ngetes, pakai ini. Saya tidak. Saya datang, kata Sayyidi Syekh, mau mengambil barokah wali kutub tersebut. Fakharaju ala hadhil maqasid wan niyah. Ini kira-kira paham gak yang saya bahas ini? Paham yang saya bahas ya? Paham ya? Jadi konsentrasinya yang konsentrasi harus super. Kalau enggak ketinggalan sedikit hilang nanti. Karena orang itu kata yang mulia Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, setiap orang yang akan belajar diganggu
70.000 syaitan. Di syaitan itu ganggu. Nanti dibuat ngelamun, dibuat mikir A, dibuat mikir B. Coba khusyuk dulu ya. Khusyuk. Biar majelis kita ini majelis al-ilm, ada ilmu, ada pemahaman di dalam batin. Ini masih enak dimakan gedang goreng ya. Ya. Dihentikan dulu gedang gorengnya ya. Nanti kalau sudah selesai baru gedang goreng lagi ya. Boleh nanti kalau sudah keluar ngerokok di luar nggak apa-apa. Ya di majelis gedang gorengnya berhenti dulu. Biar khusyuk ya. Enak kayaknya ente makan gedang gorengnya. Nah. فخرجوا على هذه المقاصد والنية فدق عليه الباب الدار ففتح لهم الغوث. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Asrun, Ibn Zaqa, tiga-tiganya datang ke tempat wali kutub tadi yang terkenal. Ketika sampai di tempat wali kutub tadi, fadaqu alaihil bab wa fatalahumul ghawth wa abta'a alaihim fil khuruj ilaihim. Jadi dibuka pintunya, masuk ke dalam wali kutub tadi, lama enggak keluar-keluar. Nah, begitu keluar wali kutub tadi, langsung kata wali kutub tadi, pimpinan wilayah tadi, pimpinan aulia tadi, beliau mengatakan, wa ba'da muddati dakhala alaihim wa huwa mughdhabun la bisu khilwatil wilayah wa qala lahum amma anta ya ibni Saqa. Begitu keluar ini walinya lagi datang hal marah itu Ibn Saqa, dimarahi habis. Apa kata wali kutub tadi? Amma anta ya Ibn Saqa kharajta ilaina takhtabiruna an mas'alatin kadza fajawabuha kadza wa hiya fi kitabi kadza fi sahifati kadza wa bayyana lahu dhalik wa qala lahu ukhruj. Kau wahai Ibn Abi Saqa, kau datang kepadaku ingin ngetes saya. Pertanyaanmu ini ada di dalam kitab ini, halaman sekian, keterangannya seperti ini. Ukhruj, keluar kau wahai Ibn Saqa. Yang ngusir wali kutub itu. Datang mau ngetes wali, belum ditanya sudah dibalas duluan. Fa inni ara naral kufri taltahibu baina adla'ika. Aku melihat tulang yang menyala sampai dari dahsyatnya tersebut, api menyala itu tulangnya mulai ujung sampai ujung rambut sampai ujung kaki terbakar semuanya. Wa manta ya bin Abi Asrun, Qawah bin Abi Asrun. Nanti kita sedikit ini tambah mahabbah sama Syekh Abdul Qadir Jailani, karena nggak mungkin orang itu mahabbah dengan Syekh kalau nggak tahu riwayat Syekh. Bohong. Orang cinta sama Syekh tapi nggak tahu bagaimana sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma anta ibn Abi Asrun fa kharajta tas'aluna mas'alatin ilmiyatin li tara ma naqulu fiha. Kau datang kepadaku untuk pertanyaan ilmiah. Hiya kata, jawabannya seperti ini. Fi kitabin kata, di dalam kitab ini. Penjelasannya seperti ini. Ukhruj kawahib bin Abi Asrun. Keluar. Fa inni ara dunya tukhiru alaik. Kau nanti bakal lupa akhirat, bakal dikejar-kejar oleh dunia. Wa ma anta ya waladi Abdul Qadir. Adapun kau wahai putraku Abdul Qadir. Yang lainnya dua-duanya niatnya ngetes. Syekh enggak. Datang kepada wali untuk betul-betul mengambil barokah para wali. Apa kata wali kutub tadi? Kharajta taltamisu barakatina wa matlubuka insyaallah hasilun. Wa ka'anni bika taqulu qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Kau datang kepadaku ingin mendapat barakah kami para wali.
Aku melihat engkau nanti ini seakan-akan bakal datang sebuah zaman, engkau bakal mengatakan bahwa seluruh para aulia di kaki leher Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang dapat barokah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. فخرجوا جمعهم من الغوث فما مضت مدة يسيرة إلا ودي ابن السقاء بأمر المالك لأن يسيروا إلى العلماء النصارى ويجادلهم لأن مالكهم طلب من مالك المسلمين على ما أهل هذه البلد ليجادله فجمع إلى بلاده فدلوا على ابن السقاء وقالوا هو الأذكى. Jadi mau ada debat antara orang Muslim sama Nasrani. Nah, waktu pemilihan itu dari pejabat siapa yang paling alim yang akan dipilih untuk menghadapi orang Nasrani adalah Ibn Saqa. Disuruh jidal ke tempat berdebat di tempat orang-orang kafir. Nah, ini Ibn Saqa karena dipilih paling alim, paling pintar. Fa'amarahu ayyarhala ila jihadin nasara, sampai ke tempat negaranya orang-orang Nasrani. Walamma wasala biladahum ra'a imra'atan nasraniyatan fa asyiqaha waftatana biha fa khatabaha min abiha fa aba illa an yadkhula fi dinihim fa dakhala dinahum wa tanassara nas'alullah as-salama wal afiyah min dhalik. Bin Saqa ini ketika sampai ke tempat negeri Nasrani, begitu masuk melihat satu wanita yang cantik rupawan, akan dipinang, akan dinikahi, tidak diterima pinangannya oleh ayahnya seorang Nasrani tadi, kecuali Ibn Saqa masuk ke dalam ajaran Nasrani. Ibn Saqa murtad, keluar dari ajaran Islam, masuk ke dalam Nasrani, gara-gara doa dari wali kutub tadi. Aku melihat api kekafiran yang menyala dari tulang rusukmu. Murtad. Gara-gara su'ul adab tadi. Ibn Saqa murtad, menikahi wanita Nasraniyah, tidak diterima kecuali masuk ke dalam ajaran Nasrani. Wa amma ibn Asrun fawallahu al-malikul amrul awqaf as-sadaqah فأتت الدنيا إليه من كل جانب وعرف أن هذا من دعوة الغوث فلا حول ولا قوة إلا بالله. Ibn Asrun dapat disuruh urusi wakaf, akhirnya uangnya kebanyakan sampai dia cinta dunia, lupa dengan akhirat. Ya ingat, oh ini bahwa doanya kau tadi, bahwa kau bakal dikejar-kejar dunia. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa amal Habib Abdul Qadir fa innahu ila maqamul ali. Adapun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sampai ke derajat maqam yang paling tinggi. Hatta sara yaqul, beliau pernah mengatakan, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Kakiku ini ada di leher-leher para aulia. Ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, kakiku ini ada di leher-leher para wali, apa yang terjadi? Wa balagha sautuhu jami'ul awliya. Suara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperdengarkan oleh Allah kepada seluruh para aulia. Wa ta'ta'u lahu ru'usahum. Sehingga para aulia tadi ketika mendengar suara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka tertunduk. Pas si kutub tadi mengatakan, engkau nanti bakal mengatakan bahwa seluruh para aulia ada di bawah kakimu. Terjadi ternyata omongannya wali kutub tadi. Oleh karena itu, jangan main-main dengan para aulia. Makanya kita perlu anak-anak Anda dididik jangan hanya sekedar untuk
menjadi orang alim tetapi menjadi orang soleh. Menjadi ahlul barokah. Ada Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, beliau mengatakan, "Hinama naltamisul ilm wajadnahu fil kutub. Thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil." Ketika saya mencari pemahaman ilmu, saya dapati pemahaman ilmu ada di berbagai macam kitab. Mau cari ilmu apa? Ada semuanya. Mahina naltamisul barakah. Ketika saya mencari mana itu yang namanya barakah, fala najiduha illa fis salihin. Tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali pada diri orang-orang saleh. Ahlul ilm kathir. Orang ahli ilmu, ahli ceramah, ahli membaca kitab. Kalau kita cari banyak. Tapi ahlul barakah, orang-orang ahlul barakah yang sering bercengkrama dengan Nabi Muhammad, yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad, kalau tidur malamnya bertemu dengan Rasulullah, ahlul barakah qalil. Sedikit sekali orang-orang yang ahlul barakah. Karena tipuannya sangat dahsyat bagi orang-orang alim. Makanya Imam Ghazali itu guru dari seluruh para habaib. Su'ila al-Imam al-Kutub al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Habib Abdullah bin al-Haddad itu pernah ditanya, hal Imam Ghazali sayyid? Apakah Imam Ghazali itu sayyid? Kata Imam al-Haddad, beliau bukan sayyid, tetapi sayyidus sadat, pimpinan para sayyid. Nah, beliau menerangkan Imam Ghazali. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manis dada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa-siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tambah jauh dari Allah. Siapa yang dimaksud ini? Kata Imam Ghazali, iblis. Bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya. Kalau kata Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, a'lamul khalqi ay minal asqiya iblis. Paling alimnya makhluk dari bangsa yang terkutuk adalah iblis. Paling alimnya makhluk dari bangsa yang terkutuk adalah iblis. Tipuannya itu kalau orang-orang penceramah seperti saya ini, tipuannya iblis. Kamu harus dakwah, kamu harus ceramah, kamu harus mengajar. Mengajar itu pahalanya besar, berdakwah itu pahalanya besar. Tetapi iblis tidak pernah menendungkan di telinga-telinga para penceramah, para dai, bahwa siapa-siapa yang berdakwah tidak lillahi ta'ala, yang pertama kali melaknat adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Jalla Jalaluhu wahda. Jadi seakan-akan bagus tetapi dihancurkan di dalam riya. Itu contoh bagi para pendakwah, para orang-orang yang menganjur kepada kebaikan. Bagi para ahli ibadah, oh tidak kalah, iblis ini pinter. Begitu Anda sholat malam, jam 3 malam, Anda sedang bertahajud, langsung syaitan, iblis masuk di dalam batin Anda.
Ente orang soleh. Ente orang wali. Teman-temanmu pada tidur, engkau lagi beribadah. Dibuat Anda semangat, tetapi dihancurkan Anda di dalam riya, saudara-saudara. Ini bahaya, makanya ada kitab namanya Talbisul Iblis. Oleh karena itu kita butuh majelis-majelis seperti ini agar hati kita dibersihkan. Anda lihat ulama siapapun. Makanya anjing itu jangan diremehkan. Anjing itu dibuat contoh para ulama. Anjing itu adalah contoh yang paling bagus, yang paling indah, yang paling luar biasa. Maulana al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, itu satu wali besar, ulama besar. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani ini pernah beliau masuk di pasar, diperintahkan oleh ayahanda beliau, disuruh ke pasar, disuruh mencari orang yang lebih hina dari beliau. Begitu masuk ke pasar, melihat ada satu orang gila. Wah, ini orang gila, saya lebih mulia, saya talibul ilm. Begitu akan berjalan, ini orang gila, kalau mati tidak ada hisab. Saya bakal bertanggung jawab di hadapan hadratullah. Saya bakal bertanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Bahwa saya lebih hina daripada orang gila. Begitu akan melangkah lagi, begitu akan berjalan lagi, melihat seekor anjing. Lagi-lagi anjing jadi contoh. Abu Bakar ketika akan melangkah, wah ini anjing, saya lebih mulia daripada anjing. Ketika akan melangkah lagi, ya Allah ini anjing kalau mati jadi debu. Saya bakal bertanggung jawab di hadapan hadratullah. Saya bakal masuk ke dalam lubang kubur. Saya bakal dipertanya oleh mungkar nakir bahwa saya lebih jelek daripada anjing. Dan ini hati seluruh para aulia, tidak ada merasa lebih mulia walaupun dari anjing. Pulang ke gurunya, berkata kepada Habib Abdullah, saya orang yang jelek, saya tidak ada apa-apanya, saya orang yang busuk. Baru oleh gurunya, sekarang la yajtami'us sayfani fi mahalil wahid, dua pedang tidak boleh disarut di satu tempat. Berdakwah jadi orang besar, jadi waliyun min awliyaillah. Bahkan ketika Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau masuk pertama kali ke daerah Aden. Setelah itu beliau pulang kembali berziarah ke Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi itu hazana al-Abi Alawi. Jadi disebutkan di dalam Kutubul Alawiyin bahwa di Indonesia ada satu makom pangkat wali yang derajatnya sama seperti Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, yaitu Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Maulana Makhdum Ibrahim itu di dalam kewalian sederajat dengan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ini Habib Abu Bakar ziarah ke situ. Setelah ziarah beliau kembali lagi ke Aden. Begitu masuk di Aden, ada seseorang yang meminta kepada beliau untuk diturunkan hujan susu. Apa kata beliau? Ya sama subbal laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunkan hujan susu, putra Abdullah masuk di kota Aden. Apa yang terjadi saudara? Turun hujan begitu deras. Hujan susu. Hati-hati Anda kalau mendengar karamatul aulia. Ada ingkar kata Imam Al-Haddad, mengangkara alal arifin ubtuliya bikaswatil qalb. Siapa orang yang ingkar dengan karamah para wali,
dia akan diberi bala, hatinya akan mati, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Hati bahaya. Lagi-lagi yang dibuat contoh anjing. Sampai seperti itu. Lebih berarti saya ini tidak ada apa-apanya. Iya, tidak ada apa-apanya memang. Orang kalau lagi umrah, dia sudah sampai umrah, sudah sampai Mekah. Ini cuma ngobati hati. Ini pelajaran-pelajaran yang saya terima dari guru-guru saya. Untuk yang hadir semua, khususan buat saya. Buat ngobatin hati, biar kita itu tidak merasa apa-apa yang ada di diri kita. Kalau ada orang lagi umrah, dia sampai di Mekah. Wah, saya jadi tamunya Allah. Berarti saya ini orang mulia ini saya ini. Ini namanya dajjal kecil. Ingat-ingat, dajjal kecil. Tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Jangan merasa Anda mungkin sholat malam, Anda mungkin ini, saya punya ini, saya istiqomah ini, saya ini. Nanti hati kita akan hancur. Saya memang modelnya begini diajari guru-guru saya. Bukan model ceramah ketawa-ketawa, bukan model lelucon, bukan. Tapi untuk kita menuju ke akhirat. Karena ini kalau riya ini, kalau sudah di hati masuk, hancur. Hancur, bahaya. Anda sholat, Anda riya, hancur. Anda zakat, Anda riya, hancur. Anda haji, Anda riya, hancur. Bahaya betul penyakit ini. Makanya Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Sayyiduna Uwais Al-Qarani itu Sayyidut Tabi'in. Ada yang berpendapat Sayyiduna Hasan Al-Basri, tapi lebih kuat pendapat adalah Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW sekelas Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali. Itu Sayyiduna Umar bin Khattab pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para aulia yang menerima ilham langsung dari Allah. Dari 3 ayat Al-Quran sebelum turun, beliau sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok yang diketahui oleh Sayyiduna Umar. Ingat-ingat pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib a'lamus sahaba, paling alimnya sahabat Nabi Muhammad. Bisyahadati Rasulullah ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Masih diperintahkan oleh Nabi Muhammad, masih diperintahkan oleh gurunya, wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua. Karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Cerita magang tinggi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tidak ada apa-apanya. Tetapi cerita mengambil barakah, masih disuruh mengambil barakah kepada orang-orang soleh. Bahkan Sayyidina Uwais Al-Qarani, saudara tahu, beliau, ini majelis ditutup 11. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu beliau kalau makan di samping sampah, di sampingnya lagi ada anjing. Lagi-lagi anjing lagi dibuat contoh. Beliau mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali saya selamat ketika melewati sirat. Sebelum saya selamat, saya tidak akan merasa lebih mulia darimu. Dan ini penyakit tempatnya tuh di hati. Orang tawadhu itu bukan dia mengucapkan saya ini tawadhu, saya ini bukan, tempatnya di hati. Berentek. Nah, bagi Anda semua yang hadir, tidak bisa kita lepas dari penyakit ini kecuali kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sholawat Tibbil Qulub 313. Itu ijazah. Jadi sholawat Tibbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah. Itu ada waqutil arwah. Jadi ada yang baca waqutil arwah, ada yang enggak, ada yang langsung. Lalu waqutil arwah ini dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bergelar Habibul Habib. Kan kitab karangan beliau
yang sangat fenomenal, yaitu Al-Anwarul Muhammadiyah. Siapa orang yang menghatamkan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, dia akan diberi rizki cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang menambahi Waqutil Arwah Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Saleh bin Muqsin Al-Hamid Tanggul. Boleh pakai Waqutil Arwah, boleh tidak. Diistiqomahkan 313 setiap hari, sebagaimana ijazah itu bersambung kepada Imam Al-Habib Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi. Beliau terima ijazah Shalawati bil Qulub dari guru beliau Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik untuk diobati. Karena orang yang paling bahaya lebih daripada terkena gempa bumi, lebih daripada terkena banjir, dia di hatinya merasa lebih mulia daripada temannya. Dia hadir ya. Ente merasa sedikit ada kumertek, oh saya lebih mulia dari teman, hancur. Bahaya. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membersihkan hati. Beliau bersabda, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencelah saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan wafat kecuali dia mengamalkan dosa tadi. Cek saja. Orang yang suka, ini orang suka mabuk. Mabuk. Dia tidak bakal wafat kecuali dia menjadi pemabuk atau keturunannya jadi pemabuk. Baik. Lagi-lagi untuk bersihkan hati. Kalau hati kita sudah kosong dari sifat ujub, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, baru hati kita sudah kosong daripada sifat-sifat tersebut, baru dapat ilmu nafi, dapat barokah, wali, dapat. Ada ceritanya wali. Mulai Anda lihat Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Maulana Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati, wa jami'i auliya ittis'a. Ada satu tetes di hati beliau, tidak ada rasa sombong, rasa apa, tidak ada. Semua yang hadir di majelis ini hati-hati dengan sifat tersebut, karena sifat tersebut bakal menghancurkan. Berarti saya gimana? Merasa tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anda jangan jauh-jauh. Anda jangan 2 menit aja nggak bisa nafas. Kira-kira bagaimana? Siapa yang memberikan nafas kepada Anda? Siapa? Allah. Yang memberikan Anda penglihatan dengan jelas, Allah. Yang memberikan Anda pendengaran dengan baik, Allah. Yang memberikan Anda pemahaman la ilaha illallah, Allah. Yang menggerakkan Anda hadir di majelis yang mulia ini, Allah, 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 Allah. Semuanya serba Allah, dari Allah. Semuanya nanti bakal bertanggung jawab. Kita hidup di alam dunia ini bukan hidup bukan buat enak-enakan. Semuanya nanti bakal bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda bakal bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Di kubur itu loh ditanya tentang Nabi. Sebab orang yang masuk ke dalam kubur akan ditanya tentang Nabi Muhammad. Aya'rifu hadzal rajul, apakah kau kenal dengan sosok manusia suci itu? Ai sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa yang masuk ke dalam kubur, dia tidak kenal dengan Nabi, akan dihancurkan oleh Allah. Dunia kita butuh dengan Nabi. Di barzah kita butuh dengan Nabi. Di akhirat nanti kita butuh dengan Nabi. Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa yuhal hadir? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuftihuni amamal anbiya'i war rasul. Jangan kau buat aku malu di hadapan para nabi,
di hadapan para rasul, di hadapan Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, wa baqiyatil anbiya, karena amal-amal kamu tidak baik, kata Nabi. La tubquni bisayyiati a'malikum. Jangan kau buat aku menangis gara-gara amalmu tidak baik, kata Nabi. Itu nanti, lalu bagaimana di dunia? Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, inna a'mara ummati tu'radu alayya fi kulli ithnain wal khamis. Amal-amal umatku sampai kepada aku, kata Nabi, setiap hari Senin, setiap hari Khamis. Kalau Nabi Muhammad tahu gerak-gerik kita, tahu amal kita tidak baik, yang pertama kali menangisi adalah Rasulullah. Itu yang dilaporkan oleh malaikat. Perlu Anda pahami, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah, Sayyidu Ahlil Kusyuf. Sebelum dilaporkan malaikat, beliau tahu gerak-gerik kita semua. Mari sama-sama saya ajak untuk taubat bersama seperti biasa. Kita taubat bersama, menangis kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Banyak dosa, kesempatan taubat. Apa kemarin? 2. Syaratnya penyebabnya tidak bisa menangis apa? Yang pertama, ayo yang bisa saya kasih hadiah. Yang kemarin mengikut taklim, apa penyebab tidak bisa menangis kepada Allah ketika munajat, ketika berdoa? Apa? Hah? Masukkan barang haram, ya 1. Yang kedua? Hah? Kurang 1. Apa satunya siapa? Tandanya apa? Ada berapa? Apa yang bisa? Ini karena ngajinya kelas-kelas seperti Imam Syafi'i saja masih megang buku, pulpen. Itu buku enggak, pulpen enggak. Biasakan ya kalau belajar, ada ulama, siapa yang datang ke sini, nih Gus Idris sudah berupaya datangkan ulama, datangkan ini, hormati Gus Idris, bawa pulpen, bawa buku. Yang mudah-mudah ini terutama ini. Nah ini, bukan ini lagi, gedang goreng lagi. Ada Nabi Muhammad SAW, asyabab su'batun minal junun. Masa muda ini salah satu dari cabang kegilaan. Kalau ini Anda lihat muka-mukanya muka Mobile Legend. Ini bukan, ini muka apa, saudara tirinya Mobile Legend apa? PUBG apa? Apal. Tandanya buat nangis nggak bisa, ini Mobile Legend apal. Itu Mobile Legend kalau kata saya, itu iblis yang berjalan di atas bumi adalah Mobile Legend. Ini muka-muka Mobile Legend. Ayo, 2 apa? Yang pertama? Ya, yang bisa jawab yang perempuan kayaknya. Ayo saya ulangi lagi ya. Nanti kalau saya kesini lagi, kalau ditanya harus bisa. Kalau nggak bisa, kena sanksi kayak gedang goreng tadi nih. Top ente ini. Nah, tak bela-belain mau ke Madura nggak jadi ke sini ngisi, ente makan gedang goreng lagi. Iya Gus. Tapi anak cinta sama ente ini harus dikasih hadiah, ente aja yang dapat hadiah gedang goreng. Ya udah kena sentor balik-balik, masa nggak dikasih hadiah ya? Ya. Ini bisa beli banyak di gedang goreng ini. Nama itu siapa? Mau diganti gedang goreng? Tetap Arif ya? Itu cukup banyak tuh buat gedang goreng itu. Syarat orang tidak bisa nangis kepada Allah ada 2. Yang pertama, kemasukan barang haram. Yang kedua, matanya sering jajan lihat wanita. Itu kalau buat nangis munajat kepada Allah Ta'ala sulit. Jadi kalau Anda nggak bisa nangis ya 2. Kalau nggak kena barang haram,
yang matanya sering jajan lihat wanita. Baik, mari sebagai penutup, dengan malam-malam, kita seperti biasa, baca mahalul diam sebentar, kita khusyuk, hati hadir, merasa tidak ada apa-apanya, merasa banyak salah kepada Allah, merasa banyak dosa. Orang yang baik, ketika dia di majelis yang baik, dia merasa paling busuk. Itu kaidah itu ya, ingat-ingat, kaidah. Orang yang baik, ketika di majelis baik, dia merasa jadi orang busuk. Orang yang busuk, ketika di majelis baik, dia merasa menjadi orang baik. Jadi orang yang baik, ketika di majelis baik, dia merasa jadi orang busuk. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, la taqum as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan mungkin bangkit kalau masih ada di bumi orang yang menyebut nama Allah. Kiamat saja nggak bisa bangkit kalau masih ada di bumi yang menyebut nama Allah. Apalagi cuma balak-balak badan. Makanya itu kesempatan itu. Pas mahalul qiyam kita berusaha biar Nabi Muhammad mau datang, mudah-mudahan beliau mau datang. Datang, kita tobat saat itu, wah luar biasa. Hari ya Nabi Isa alaika ya Rasul, tanpa backing vokal. Tanpa backing vokal. Ya Habib Salawatullah alaika, dengan keras ya Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi. وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد يا نبي. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي. Mari sama-sama semuanya ingat mati, ingat masuk ke dalam kubur. Anda bakal menjadi jenazah, semuanya
menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, keluarkan suaramu, ya Allah, teriakkan suaramu menyebut Allah. Engkau semua bakal mati, engkau bakal bertemu dengan Israel, engkau bakal bercengkrama dengan Israel, engkau bakal mati, pipimu bakal dimasukkan ke dalam tanah, pipimu bakal dimasukkan ke dalam tanah, jasadmu bakal dikerumuni dengan kain kafan, istri yang kau cintai bakal meninggalkanmu, anak yang kau cintai bakal meninggalkanmu, dunia yang kau kumpulkan bakal kau tinggalkan, namamu dibanti menjadi jenazah, jenazah yang akan masuk ke dalam lubang kubur, jenazah yang akan masuk ke dalam lubang kubur, sudah tidak dipanggil nama, dipanggil jenazah yang mampu menyelamatkan anda saat itu. Rasulullah, 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 ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rasulullah, lihatlah semua yang hadir ini, mereka masih cinta dengan dunia, sering cinta kepada wanita, lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah, lupa dengan salat, lupa dengan salawat ala Nabi, lupa membaca salawat kepada Nabi. Mau dengan muka apa bertemu dengan Nabi? Mau bertemu dengan Nabi Muhammad dengan muka apa? Wal akhir, amal kita busuk, telinga kita busuk, pendengaran kita busuk, makanan kita haram, mata kita haram, telinganya haram, berjalan ke tempat yang haram. Kapan kau bakal bertobat? Bakal kau bertobat kepada Allah? Ya Allah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Buka batin kami, buka batin kami, buka batin kami, syafaati hati kami. Kami mohon kepadamu ya Rasul, agar kami semua cinta kepadamu, rindu dengan paduka, bisa bertemu dengan paduka, bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah, bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah, bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kami akui kami banyak dosa, tetapi di hati kami kalau dibuka dada kami isinya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mohon kepadamu ya Allah, ketika kami nanti zakaratul maut, yang hadir di hadapan kami Rasulullah, 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 mentalkin kami untuk mengumandangkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketika kami berada di kubur tetap terpatri di dalam batin kami La ilaha, La ilaha, La ilaha. Ketika nanti di yaumil kiamat tetap terpatri di dalam batin kami kalimatu La. Ketika di sirat tetap terpatri di dalam batin kami La. Ketika di surga nanti terpatri di dalam batin kami. Ketika bertemu dengan Rasulullah di surga tetap terpatri kalimat kalimat
Kalimat, kalimat, lebih keras lagi kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'athu. Insyaallah, insyaallah minal aminin. Salatullah salam. Tawassalna bibis bi ahlil badri ya Allah. Dengan keras salat. Tawassalna wa kulli mujah salatullah. Bayangkan Nabi Muhammad ada di hadapan Anda, mengemis kepada Rasulullah, bertawassul kepada ahlul badar. Ilahi salimil Ilahi salim minal afa wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat. Kita semua butuh dengan Rasulullah. Nadrah ilaina ya Rasul. Bilahi sal salatullah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan yang ada hajat-hajatnya kabul, yang ada hajat kabul, yang belum cinta kepada Nabi dicintakan kepada Nabi, yang belum cinta kepada sahabat dicintakan kepada sahabat, yang belum cinta kepada ahlu bait Nabi dicintakan kepada ahlu bait, yang belum cinta kepada ulama dijadikan cinta kepada ulama. Mudah-mudahan semuanya orang tuanya sakit disembuhkan oleh Allah, ibu-ibunya yang sakit disembuhkan oleh Allah, ibu-ibunya yang sakit disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, ayah-ayahnya yang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, ibu-ibunya yang sudah menjadi di alamul barzah dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Yang disampaikan amal-amal kami yang busuk kepada ibu-ibu kami yang dikubur, kepada ayah-ayah kami yang dikubur, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah, jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Kami tiap hari menentang orang tua,
menentang ayah, menentang ibu. Suara kami tajam di depan ibu, mata kami tajam di depan ibu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan kami pecinta kedua orang tua kami, bisa membahayakan orang tua kami, bisa meminum air bekas telapak kaki ibu, air bekas telapak kaki ibu, air bekas telapak kaki ibu, air bekas telapak kaki ibu. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kalau ibu kami ada yang sakit, penyakitnya diangkat ya Allah. Penyakitnya diangkat ya Allah. Penyakitnya diangkat ya Allah. Penyakitnya diangkat ya Allah. Mudah-mudahan semuanya ini yang hadir jadi anak-anak birrul walidain. Birrul walidain. Birrul walidain. Bakti kepada ibu, bakti kepada ayah. Semuanya amin Allahumma amin.